Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadini dengan NIM 1750602011111034. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metode elemen hingga dengan bab elemen segi 4 isoparametrik 4 node. Yang akan saya jelaskan adalah cara pengerjaan contoh kasus dengan menggunakan software MATLAB. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada contoh kasus seperti ini dengan 4 node, dan pada node 1 dan 4 itu terdapat tumpuan sendi. Sedangkan pada node 2 terdapat beban 5 lb dan pada node 3 terdapat beban 10 lb. Nah, kita di sini akan menghitung displacement pada node 2 dan node 3 serta tegangan dan tegangan di node 1. Sekarang kita buka software MATLAB-nya. Nah, jadi awalnya kita akan menulis nilai koordinat X1, X2, X3, X4, dan Y1, Y2, Y3, Y4 sesuai dengan soal. Soalnya seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam software MATLAB. Nah, di sini juga kita akan menulis informasi yang telah diketahui, yaitu nilai E, nilai V, dan nilai H. Lalu setelah itu, kita juga akan menulis nilai S dan T. Nah, nilai S dan T sendiri ini dibagi. Jadi untuk node 1 itu kita menggunakan nilai S1 dan T1. Untuk node 2 kita menggunakan nilai S2 dan T1. Untuk node 3 kita menggunakan nilai S2 dan T2, serta untuk node 4 kita gunakan nilai S1 dan T2. Nah, untuk nilai S1 dan T1 sendiri itu sama, yaitu min 0,577, dan nilai S2 dan T2 itu 0,577. Lalu kita masukkan pada MATLAB-nya. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai C. Nah, nilai C ini nanti digunakan untuk mencari matriks K dan untuk mencari nilai tegangan. Jadi ini rumusnya C dan ketemu nilai C-nya sekian. Nah, setelah itu kita akan mencari matriks K pada node 1 hingga 4. Nah, pada node 1 kita akan menggunakan nilai S1 dan T1. Untuk rumus C, ini seperti ini ya. Tinggal dimasukkan saja, dan nilai C ini itu mutlak. Makanya di sini dikasih tanda mutlak. Nah, ketemu nilai C itu 15,885. Lalu setelah ketemu nilai C, kita mencari elemen-elemen pada matriks B. Nah, ini kan B111. Ini tuh maksudnya elemen matriks B pada baris 1, kolom 1. Nah, angka 1 terakhir ini menunjukkan bahwa ini tuh matriks B pada node 1. Jadi, biar berbeda dengan node-node yang lain. Nah, itu rumusnya seperti ini. Bisa kita lihat di layar. Ini. Lalu, ini ada beberapa elemen yang nilainya 0. Nah, ini kita lihat sampai ke bawah. Ini rumusnya berbeda-beda, tapi ada juga yang sama. Seperti ini, nilainya sama. Setelah kita menghitung semuanya, lalu kita susun ke matriks B di sini. Ini, lalu ketemulah matriks B1 seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari matriks K. Nah, untuk rumusnya, matriks K itu nilai H dikali matriks B1 transpos, dikali C, dikali matriks B, dan dikali nilai C. Lalu ketemulah matriks K1. Ini 8 kali 8, dan ini matriksnya simetri ya. Nah, setelah itu, setelah ketemu matriks K1, sekarang kita mencari untuk node 2. Nah, untuk node 2 sendiri, kita menggunakan nilai S2 dan T1. Jadi rumusnya sama dengan node 1, tinggal kita ganti nilai S2-nya. Oke? Lalu untuk mencari elemen pada matriks B, rumusnya juga sama dengan pada node 1, hanya nilai S-nya ini diganti ya, jadi S2. Nilainya sama. Oh, maksudnya nilainya berbeda, cuma rumusnya sama ya. Nah, setelah itu kita susun untuk mencari matriks B2. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita cari juga matriks K2. Nah, matriks K2 ini rumusnya sama dengan matriks K1.
Hanya membedakan menggunakan matriks B2 dan nilai J2. Jadi ini ketemu matriks K-nya. Seperti ini. Ini matriksnya juga 8 kali 8 dan simetri. Jadi semua matriks K itu simetri. Selanjutnya kita cari untuk node 3. Nah, untuk node 3 kita menggunakan nilai S2 dan T2. Rumusnya sama ya, untuk J dan B hanya kita tinggal mengganti sesuai nilai S-nya. Jadi ini S2 dan T2. Lalu nilai B-nya rumus B-nya juga sama, tapi nilainya berbeda ya, karena nilai S dan T-nya berbeda. Nah, sudah. Setelah kita mencari semua nilai B, lalu kita susun ke matriks B3. Oke, jadi ini matriks B3. Lalu kita cari matriks K3. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah matriks K3-nya. Bisa dilihat ya, ini tuh simetri dan matriksnya sama, 8 kali 8. Setelah itu, kita cari di node 4. Nah, node 4 ini sama dengan node-node yang sebelumnya. Cuman untuk nilai S-nya adalah S1 dan nilai T-nya T2. Jadi kita ganti ya nilai S dan T-nya. Nah, untuk rumus J dan B-nya sama. Di sini juga saya ganti untuk elemennya, kan ini B114. Nah, 4-nya itu di sini untuk menandakan bahwa ini tuh pada node 4 gitu, biar berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Oke, ini sudah. Kita ketemu matriks B4-nya ya, seperti ini. Lalu kita cari matriks K4 dengan rumusnya sama, dengan menggunakan B4 tentunya. Nah, lalu ketemu nilai K4-nya seperti ini. Nah, ini matriksnya sama 8 kali 8 dan juga simetri. Kalau dicermati untuk matriks K1 sampai K4 itu nilainya berbeda-beda setiap nilai K. Setelah itu kita lihat ya pada soal. Nah, kita kan disuruh menghitung displacement pada node 2 dan 3. Nah, displacement ini sendiri tuh disimbolkan dengan U dan V. Jadi, kita akan mencari nilai U2, V2, U3, dan V3. Nah, untuk nilai U1, V1, dan U4, V4, itu nilainya 0, karena di sini terdapat tumpuan, jadi tidak ada displacement-nya ya, atau sama dengan 0. Nah, lanjut, untuk mencari nilai ini, kita harus mencari K global dulu, dengan menjumlahkan K1, K2, K3, dan K4. Nah, ketemu. Setelah kita jumlahkan, nah jadi begini, kan tadi nilai U1, V1, U4, dan V4 itu nilainya 0. Jadi bisa kita hilangkan, sehingga kita ketemu matriks yang lebih kecil, yaitu 4 kali 4. Nah, cara menghilangkannya, kita hilangkan baris 1, baris 2, baris 7, dan baris 8. Kita hilangkan, serta kolom 1, kolom 2, kolom 7, dan kolom 8. Nah, makanya kita langsung ketemu K partitioningnya. Ini. Nah, setelah itu kita juga mencari nilai QNF. Nah, karena di sini yang ada bebannya itu pada node 2 dan node 3, dan ini mengarah sejajar dengan sumbu X, maka kita meletakkannya sejajar dengan nilai U2 dan U3. Jadi ini ya, nilainya 5 dan 10. Yang lainnya 0, karena tidak ada beban pada sumbu Y. Jadi, untuk mencari nilai U2, V2, dan U3, V3, kita harus mengkalikan K partitioning ini yang telah di-inverse, dikalikan dengan nilai QNF ini tadi. Lalu ketemulah nilai U2, V2, U3, V3 sebesar ini. Oke, nah setelah itu, kita akan mencari nilai tegangan dan rekangan pada node 1. Nah, untuk nilai tegangan dan rekangan pada node 1, di sini nilai S dan T-nya
kita tidak menggunakan min 0,577 ini tadi. Kita menggunakan koordinat natural. Nah, ini koordinat global adalah contoh soal kita, dan ada koordinat natural. Kita menggunakan koordinat natural, sehingga nilai S dan T-nya adalah min 1. Oke? Nah, makanya sini saya bikin lagi simbol S1 dan T1 itu min 1. Saya bedakan dengan nilai S dan T yang awal, ini pakai huruf besar ya, agar berbeda. Nah, selanjutnya kita harus mencari matriks nilai J lagi. Nilai J1. Kita akan cari dengan nilai S dan T yang baru ini, menggunakan yang min 1. Lalu akan ketemu J-nya 18. Berbeda ya dengan yang sebelumnya. Lalu kita juga cari elemen-elemen pada matriks B ini. Rumusnya sama dengan mencari yang node 1-4 tadi. Yang membedakan hanyalah nilai S dan T. Ini saya gunakan simbol yang besar ya, yaitu min 1. Rumusnya sama ya. Setelah kita hitung semuanya, lalu kita ketemu matriks B adalah begini. Ini matriks B. Nah, untuk mencari nilai regangan, kita memerlukan matriks U2, V2, dan U3, V3 yang tadi telah kita hitung sebelumnya. Nah, agar lebih mudah, kita hilangkan kolom 1, kolom 2, kolom 7, dan kolom 8. Karena itu kan dikalikan dengan nilai U1 V1 dan U4 V4 yang nilainya 0. Jadi untuk memudahkan kita hilangkan saja, lalu kita tinggal membuat B partitioning ini. Nah, kalau udah, untuk mencari nilai regangan tinggal kita kalikan. B yang partitioning dikalikan dengan matriks yang memiliki nilai U2 V2, U3 V3. Lalu ketemulah nilai pegangannya itu sekian. Nah, setelah itu kita mencari matriks tegangan. Nah, untuk mencari nilai tegangan sendiri, kita memerlukan matriks C yang tadi di awal sudah kita hitung, dan ini, nilai regangan yang barusan kita hitung. Jadi untuk mencari tegangan, tinggal matriks C dikali dengan matriks tegangan. Nah, ini hasilnya adalah ini. Oke. Bisa kita lihat ya, nilai regangan dan nilai tegangannya berbeda. Oke. Karena di sini hanya disuruh menghitung displacement pada node 2 dan node 3, serta tegangan dan regangan di node 1, maka saya sudah selesai menjelaskan. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.